Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Geo Caksono dari Program Studi Teknologi Pangan Universitas PGRI Semarang dengan NPM 20690001. Kali ini saya akan menjelaskan tentang akumulasi putrisin selama chilling injury pada buah. Yang pertama, chilling injury sendiri adalah kerusakan pangan yang dialami oleh buah dan sayuran pada suhu pendinginan, sehingga lebih rentan terhadap pembusukan jamur dan bakteri. Meskipun beberapa hipotesis berkaitan dengan penyebab CL2 telah dikendalikan dalam mekanisme utama chilling injury, tetap tidak jelas, karena perbedaan biokimia mungkin ada di antara buah-buah yang sensitif terhadap chilling injury, sehingga perbedaan yang dapat menyebabkan sarana untuk kontrol chilling injury di mana putrisin telah dikaitkan dengan stres berbagai kondisi tanaman. Namun, data yang menghubungkan putrisin dengan chilling injury itu sendiri belum pernah ada. Sebab itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memeriksa kemungkinan perubahan konsentrasi putrisin dengan chilling injury. Berikut adalah bahan dan metode pada penelitian kali ini, di mana untuk mencegah pertumbuhan jamur tanpa penambahan etilen pada 15,5 derajat Celcius dan pada 80 hingga 92% RH selama 28 hari. Saat itu hanya berwarna kuning untuk penerimaan komersial. Kemudian dicuci dengan 600 phenol dan disimpan selama 21 hari pada suhu 1 derajat sampai 10 derajat Celcius dalam kondisi RH 80 hingga 92%. Setelah itu, 10 buah diambil secara acak dari setiap penyimpanan dan diberi tanda. Lalu untuk lemon atau jeruk Favendo diambil sebanyak 5 gram berat segar dari 10 sampel buah dan dicampur selama 80 detik pada suhu 4 derajat Celcius selama 50 ml untuk memberikan konsentrasi akhir 0,1 gram per mililiter. Hal ini digunakan untuk homogenasi. Sedangkan pada jeruk pamelo digradasi dengan 5 ml etilen selama 3 hari pada suhu 29,4 derajat Celcius dengan RH 80 hingga 90%. Kemudian dicuci dengan 600 ml benomli dan disimpan selama 60 hari di 4,4 sampai 15,5 derajat Celcius pada 80 hingga 92% RH. Setelah itu, pada akhir periode penyimpanan, 10 buah diambil secara acak dari setiap penyimpanan dan dinilai untuk chilling injury dengan cara yang sama seperti lemon. Dan untuk paprika itu sendiri dicuci dengan menggunakan semprotan 50 gram per mili kalorin dan disimpan selama 21 hari pada suhu 1 sampai 72 derajat Celcius menggunakan 80 hingga 92% RH pada akhir periode penyimpanan. Lalu 10 buah dikeluarkan secara acak dan dinilai untuk chilling injury dengan cara yang sama seperti lemon dan jeruk bali. Dan selanjutnya dilakukan homogenes disentrifugasi pada 20.000 gram selama 20 menit pada suhu 4 derajat Celcius dan supernatan digunakan untuk analisis putrisin sesuai dengan prosedur yang dijelaskan sebelumnya. Lalu selanjutnya fraksi ether dikumpulkan dan disentrifugasi pada 1500 gram selama 10 menit dan alikot 2 ml dikeringkan dengan vakum pada suhu kamar dan kemudian disuspensikan kembali dalam 200 UL acetronitrile. Analisis putrisin ini dilakukan pada Waters HPLC system dilengkapi dengan detektor UV dan GC18. Kolom fase yang terbaik adalah 30 cm kali 4 mm di mana acetronitrile atau air digunakan sebagai fase gerak dalam ilusi isokaratik. Berikut adalah gejala chilling injury pada ketiga jenis buah yang digunakan dalam penelitian ini, di mana buah pepper dapat mendemonstrasikan chilling injury dengan set pitting dan bintik-bintik individu yang datar atau sedikit cekung dan besar daerah yang terkena belang-belang di mana dalam penampilan tersebut. Berikut adalah konsentrasi putrisin
dalam jeruk bali dingin maupun non-dingin, dan paper pada buah ditujukan di gambar 2, di mana akumulasi WISE lebih besar daripada jaringan yang diinginkan dibanding dengan jaringan yang tidak diinginkan. Peningkatan terbesar dalam konsentrasi patrisin sekitar 2,5 kali lipat terjadi pada jaringan Paris cerap paper yang disimpan di frisi dibandingkan dengan buah yang disimpan pada suhu 7,2 derajat Celcius. Dengan suhu penyimpanan 4,4 ASI menghasilkan 39 dan 49 derajat, di mana menempatkan peningkatan flavendo dalam buah yang disimpan di atas 15,5 derajat Celcius antara tingkat keparahan chilling injury dan tingkat putrisin dalam jeruk, di mana koefisien korelasi 0,90 akan menunjukkan bahwa chilling injury ini sangat terkait dengan akumulasi putrisin. Sedangkan pada perbedaan yang lebih besar dari dalam tingkat putrisin yang diamati pada paprika, mungkin karena tingkat keparahan chilling injury dalam buah-buahan ini. Kebanyakan paprika memiliki gejala chilling injury yang parah dengan peningkatan komposit 3,8, sedangkan pada jeruk memiliki peningkatan komposit 1,3, menunjukkan bahwa chilling injury tidak separah pada para paprika. Dan untuk kesimpulannya adalah putrisin telah ditemukan terakumulasi dalam beberapa buah pada sampel tersebut. Namun, tidak semua putrisin bisa terakumulasi saat chilling injury itu terjadi. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.